Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Berbahagialah kita semuanya, karenanya kita bersyukur dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita hari raya ini senang apa susah? Senang apa susah? Susah hari rayanya apa susah puasanya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Karena kalau kita gembira hari raya karena meninggalkan Ramadan, itu berarti kita termasuk orang-orang yang tidak cinta Ramadan. Tetapi kalau kita gembira karena hari raya sebagai hari kemenangan, maka itulah kemenangan yang sejati. Jadi berbahagialah orang yang sedih karena ditinggal Ramadan, tetapi gembira karena datangnya hari kemenangan. Karena doa kita minal aidin wal faizin. Jadi selamat bagi kita kembali kepada fitrah dan mencapai pada hari kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perpisahan di bulan Ramadan ini jangan seperti nyanyiannya anak-anak yang sedang kasmaran. Tahu nyanyiannya? Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang ku sesali. Jadi kita jangan sampai justru pertemuan Ramadan itu yang kita sesali dan kita tidak menangis karena ditinggalkan Ramadan. Justru kita harus senang ketika Ramadan datang dan kita sampai pada puncak Idul Fitri. Karenanya ketika 3 bulan sebelum Ramadan kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikanlah usiaku, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Karena itu salah satu tujuan diperintahkannya puasa, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salah satu ciri takwa sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ini artinya seluruh manusia. Kalau puasa hanya diwajibkan pada orang yang beriman. Kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan di surat ini Allah memberikan pengertian kepada ya ayyuhana, seluruh umat manusia.
Inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kalian semuanya, min dzakari wa unsa, dari yang laki-laki dan perempuan, dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Tetapi dari semuanya itu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Bapak Ibu sekalian, laki-laki dan perempuan itu lawan apa pasangan? Lawan apa pasangan? Lawan apa pasangan? Ya, kalau lawan ada orang pernikahan, inilah pernikahan antara kesebelasan Amin dan Aminah. Allah ciptakan siang dan malam, lawan apa pasangan? Hitam putih, lawan apa pasangan? Ya, kita sering salah di dalam menyebutnya, bahwa Allah memberikan perbedaan itu bukan sebagai lawan, tetapi Allah memberikan perbedaan itu sebagai pasangan. Inna khalaqnakum min azwaja. Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Karenanya di dalam ayat ini Allah berikan pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang yang menikah perempuan dan perempuan, itu bukan pasangan, itu namanya seragam. Seragam sama. Ya, kalau ada yang nikah laki-laki sama laki-laki, itu bukan pasangan, tapi seragam. Loh, iya seragam, Pak. Apanya yang mau dipasangkan? Onderdilnya sama, bentuknya sama. Yang mau dipasangkan apa? Karenanya di dalam Islam menganjurkan perintah untuk menikah adalah laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki. Ya, yang kedua, Allah jadikan kita ini berbangsa-bangsa. Makanya jangan kaget ada orang nikah Indonesia dengan orang Amerika, orang Eropa, dan manapun orangnya. Karena Allah ciptakan itu untuk memberikan tanda bahwa Allah berkuasa untuk memberikan jodohnya kita, baik jodoh di dalam pernikahan, jodoh di dalam persahabatan, dengan orang-orang yang ada berbeda negara. Karenanya orang nikah sama Indonesia bagus, orang menikah Indonesia sama luar negeri juga bagus. Dan Allah menciptakan kita juga bersuku-suku. Di Indonesia ada suku Jawa, ada Madura, ada Batak, dan lain sebagainya. Sehingga semuanya pantas. Yang hitam Allah berikan pasangannya yang agak putih. Pantas napa mboten? Pantas napa mboten? Pertanyaannya gelem apa ora? Nah, kan gitu ge. Kadang-kadang naluri kita ini mencari yang sempurna. Orang yang hitam sama yang hitam, terus jadi apa kira-kira ge? Tetapi Allah memberikan kesemuanya itu sebagai kesempurnaan pasangan. Karenanya kita harus menjadikan satu persatuan di dalam dunia ini, apapun bangsanya, apapun sukunya, sehingga tidak perlu berlebut ini Jawa, ini Madura, ini Batak, ini Sampit, ini dan lain sebagainya. Karena Allah ciptakan itu sebagai pasangan. Karenanya mari kita syukuri apa yang Allah berikan. Jodoh kita itulah rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Begitu juga kita sebagai anak tidak pernah memilih dan bisa mampu memilih orang tua. Karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita bersyukur dan mampu menerima apa yang Allah berikan. Karena dengan bersyukur Allah janjikan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid.
Bila kita menerima dengan sukacita, jadi syukur itu menerimanya dengan sukacita, bukan dengan apa bahasanya gremeng, ya. Alah Gusti Allah, kamu sakmene. Alah Gusti Allah, bukan itu. Allah memberikan kita tepat ukuran, tepat waktu. Ya, karena apa? Barangkali yang kita minta terlalu tinggi, dan bila Allah itu kabulkan, kita tidak mampu untuk mensyukuri. Bahkan bisa-bisa kita akan kufur nikmat, karena dengan banyaknya rezeki justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika masih punya kendaraan yang namanya sepeda pancal, kira-kira jenengan akan pergi tidak ke Jember mancal? Tidak. Pasti jenengan akan pergi dekat-dekat agar tenaga jenengan kuat untuk mengayuh sepeda pancal. Sehingga waduh, aku nek ado-ado balik gak nututi sholat. Tetapi ketika Allah berikan kenikmatan lagi, dikasih sepeda motor, maka jenengan akan kemana? Kemanapun Anda suka, Anda bisa. Karena bisa suka, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, Allah memberikan tepat waktu, tepat ukuran agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, salah satu tanda yang didoakan oleh Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang suksesnya orang berpuasa adalah memiliki orang tua tetapi mampu menjadikannya sebagai kunci masuk surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwa kita semuanya dilahirkan dari rahim ibu kita. Betul? Ada yang lahir sendiri? Tidak ada. Karenanya Jibril mendoakan kepada orang yang berpuasa, celaka ya Rasulullah. Ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, celaka bagi orang yang puasa ketika puasanya tidak menjadikan orang itu diampuni dosanya. Yang kedua, celaka bagi mereka yang ketika namaku disebut tidak mengucapkan salam. Dan yang ketiga adalah ketika punya orang tua tetapi tidak mampu menjadikan orang tua sebagai pintu masuk surga. Artinya apa? Ketika kita sudah sukses, kita lupa dengan orang tua. Ketika kita sukses, kita sibuk untuk mengurusi diri sendiri. Pernahkah kita berpikir ketika kita makan enak di tempat yang jauh, berpikir bahwa orang tua saya makan apa? Apalagi yang orang tuanya berpisah tempat tinggal. Karenanya sejauh kaki melangkah, dahulukan ke rumah orang tua. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, ridallah fi ridal waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Anak-anak zaman sekarang ini otaknya semakin cerdas dan semakin pintar, tetapi hatinya tidak terasah. Sehingga ketika diminta pertolongan oleh orang tua, banyak alasan untuk menolak. Tetapi permintaannya kepada orang tua harus dituruti. Bedanya orang tua dengan anak. Ketika anak meminta sesuatu kepada orang tua, tidak ada jeda sedikit pun orang tua untuk mengabulkan permintaan anak. Tetapi sebaliknya, ketika orang tua meminta tolong kepada anaknya, apa yang selalu dikatakan? Bu, repot aku bu. Iki lo main, saya belum mari bu. Gamenya ini belum selesai bu, nanti rugi saya. Itu bagian dari durhaka dari Allah Subhanahu, dari orang tua kita. Karenanya kalau kita ingin hidup bahagia dunia dan bahagia akhirat, maka berikan kebahagiaan orang tua kita, buatkan, jadikan mereka selalu tersenyum atas perilaku kita.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, jangan berpikir bahwa ketika senang kita hoya, kita main petasan, kita main motor dan sebagainya, kita gembira. Tapi ingat, hati orang tua kita sangat sakit. Orang tua khawatir terhadap keselamatan anaknya, tetapi anaknya tidak pernah berpikir tentang apa yang dirasakan oleh orang tua. Ketika Anda sekalian bahagia bisa keluyuran malam-malam, apa yang dirasakan orang tua? Orang tua menunggu Anda di rumah dengan kecemasan. Ketika Anda diminta untuk belajar, Anda sangat malas dan senang kalau Anda bisa lari dari pantauan orang tua, padahal orang tua kita cemas. Karena itu, selagi orang tua kita masih ada, hari ini setelah sholat ini pegang tangannya, cium tangannya, dan mohon maaf. Karena ini adalah pintu surga Anda dan pintu untuk sukses Anda hidup di dunia. Dan bila orang tua kita sudah meninggal, maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Doa orang tua kepada kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini perhatian kepada orang tua dan anak. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni kedua orang tua kami. Beri kasih sayang mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Karenanya bagi ibu-ibu yang sekarang masih punya anak kecil, berikan kasih sayang yang tulus, yang sepenuhnya. Karena nanti bila di akhirat anak berdoa seperti ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku memperlakukanku waktu kecil, maka itulah yang akan jenengan dapatkan doa dari anak-anaknya. Perlakuan yang tidak baik, maka Allah akan mengganjarnya sebagai tanggung jawab orang tua dengan ketidakbaikan. Tetapi anak yang baik selalu berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Id yang kita jalani hari ini bukanlah karena kita gembira memakai baju baru, bukan karena gembira meninggalkan puasa, tetapi karena takdir Allah kita jumpakan dengan hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyatakan asyamuli wa ana azzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Semoga Allah akan membalas kita dengan surganya, dan kita berdoa pada Allah semoga kita akan dijumpakan dengan Ramadan yang akan datang. Sehingga doa kita ketika Ramadan, ketika Lebaran, tetap kita mengucapkan minal aidin wal faizin, walaupun artinya bukan maaf lahir dan batin, itu bukan artinya, tetapi itu lanjutan pembicaraannya. Sehingga doa kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum wa akhalahullahu alaik. Ya Allah, semoga amalku, amal kalian semuanya diterima oleh Allah, dan Allah akan meningkatkan kemuliaan kepada kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita dijadikan keluarga sebagai pasangan di dunia dan kelak akan bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbi habli hukman wal hikni bis solihin. Rabbi ja'alni
Rabbi ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Rabbi ja'alni min warasatil jannatin naim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Menikah adalah salah satu hasrat yang dimiliki oleh manusia untuk menyatukan dua hati yang berbeda kelamin. Agar penyaluran nafsu biologis ini teratur dan tidak mengganggu norma sosial, serta adanya kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan, maka pemerintah memfasilitasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Seiring dengan perkembangan waktu, di tahun 1974 terbitlah Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Guna menghapus pernikahan anak dan mencetak keluarga yang sakinah serta lahirnya generasi emas, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dan diubah menjadi minimal usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia, lembaga yang memiliki kewenangan untuk pengawasan dan pencatatan nikah ada dua. Catatan Sipil atau Dukcapil bagi pernikahan yang dilakukan oleh umat non-muslim, dan di Kantor Urusan Agama atau KUA bagi umat Islam. Selamat datang di KUA Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Bila Anda ingin melaksanakan pernikahan, yakinkan Anda sudah membawa surat keterangan dari desa beserta kelengkapannya. Temui petugas pendaftaran. Yakinkan Anda mendapatkan bukti pendaftaran dari SIMKAH Web. Petugas akan memvalidasi data-data yang dibutuhkan, diberi nasihat perkawinan, sambil menunggu waktu pelaksanaan mengikuti bimbingan perkawinan atau BINWIN yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama. Klip pelaksanaan nikah kantor dan bedulan. Pelaksanaan nikah bisa di KUA, juga bisa dilakukan di luar KUA atau bedol. Banyak yang meminta pernikahan di rumah walinya karena nyaman, bisa disaksikan oleh keluarga besar, sanak saudara, dan tetangga. Pandemi COVID-19 semakin menggila menyerang Indonesia, bahkan para tenaga kesehatan turut menjadi korban. Seiring dengan itu, pemerintah meningkatkan kewaspadaan dengan membuat kebijakan physical distancing, menjaga jarak antar orang, dan social distancing, serta mengurangi kerumunan. Banyak provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa berzona merah sebagai tanda ada warganya terserang COVID-19. Memperhatikan situasi yang kian kurang bersahabat, Dirjen Bimas Islam melakukan perubahan surat edarannya. Perubahan paling substantif adalah untuk sementara, akad nikah hanya dilayani di KUA, pendaftaran nikah diblokir untuk pelaksanaan 21 April 2020. Surat edaran yang menggelisahkan penghulu, juga masyarakat yang sudah mendaftar nikah bedolan. Betapa tidak, surat edaran berlaku surut, sementara permohonan nikah di luar KUA menumpuk. Maklum, bulan Sya'ban salah satu bulan baik untuk menikah dan musim panen bagi penghulu.